Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Adil, selaku mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 Universitas Pamuda Sakti Tegal. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran pada hari Selasa 13 Desember 2022. Berikut kartu ujian saya program pendidikan profesi guru, dan selanjutnya saya akan melaksanakan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya? Alhamdulillah. Ada yang tahu hari ini? Ada ya. Untuk kegiatan pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita bertemu kembali. Tapi sebelum Bapak mulai, Bapak minta silakan dipersiapkan terlebih dahulu berkaitan dengan buku, ya. Yang berkaitan dengan bahasa Indonesia silakan bisa dikeluarkan. Kalau ada masih yang di lantas, ya, atau di dalam koper silakan bisa dikeluarkan. Kalau yang tidak berkaitan dengan bahasa Indonesia, kita minta untuk dimasukkan terlebih dahulu. Termasuk untuk ekor atau komunikasi silakan dimasukkan terlebih dahulu. Sementara tidak menunjukkan itu. Baik, kalau sudah, mau minta untuk ketua kelasnya, ya, Mas Rego, untuk memimpin doa supaya kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Depan duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya Bapak absen dulu untuk hari ini hari Selasa 15 Desember 2022. Atika Bella ini. Garnik kiri kanan, Bani Resti Nabila Nikmatul Ana. Satunya lagi kenapa? Juga ya, banyak ya. Ya, semoga di pertemuan selanjutnya bisa bergabung bersama kita dan dengan informasi yang lengkap. Baik, coba kita kaitan dengan proses pembelajaran kita tentang kesempatan hari ini, yaitu berkaitan dengan hikayat, masih tetap sama ya pembelajaran di kemarin, ya berkaitan dengan hikayat. Tapi kita lebih mengarah ke menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah hikayat. Ya, pada motivasi hari ini dari Bapak, ya, berdoa saja tidak cukup. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa Anda serius. Belajar adalah ibadah. Satu lagi, sedikit kemajuan setiap hari di dalam ilmu akan membuat sesuatu hingga hasil yang besar. Kedua, dengan kata motivasi yang Bapak sampaikan, bisa lebih semangat lagi. Berkaitan dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada pertemuan sebelumnya, ya, ada yang masih ingat? Masih. Berkaitan dengan apa? Organisasi di hikayat. Apa definisi dari hikayat? Saya bisa? Ya, silakan. suatu usaha untuk menempatkan karakter atau wawasan dari tokoh yang dibacakan. Iya, bagus ya, kita beri tepuk tangan. Ya, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, ya, yang pertama yaitu berkaitan dengan melalui model PBL, problem based learning, kalian dapat menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah hikayat.
tujuannya. Bisa dipahami? Ya. Apa ini? Kita main game dulu. Sebelum masuk ke dalam tahap selanjutnya, kita main game. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Silakan kalian dengarkan berkaitan dengan hikayat indra bangsawan dan arti yang terdapat tampilkan. Di dalam hikayat tersebut silakan kalian identifikasi kalau ada beberapa pertanyaan yang belum kalian pahami yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah hikayat. Silakan bisa ditanyakan. Ya, jadi silakan kalian sambil melihat sambil mendengarkan kalian bicara juga berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat indra bangsawan. Bisa dipahami? Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syarial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Pada akhirnya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua, keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sangat sukacita dan menemani anaknya yang tua Syahperi dan yang muda Indra Bangsawan. Melihat sebuah tayangan video yang berkaitan dengan hikayat indra bangsawan. Ada yang masih membahas berkaitan dengan yang berkenaan? Ya, silakan. Bagaimana menerapkan ini dalam sebuah hikayat? Mulai saja dari pertanyaan dari kalian dan kaitannya dengan apa hikayat tersebut ada nilai etika atau tidak yang kita lihat. Yang pertama ada nilai budaya, kemudian yang pendidikan, nilai religius, moral, sosial, dan estetika. Ini nilai yang ada di dalam sebuah karya sastra, baik itu hikayat, ya, karena sastra melalui pasti kalau kita ya. Kalau di cerpen juga hampir sama ada poin tersebut. Kalau di novel juga sama, ya. Next selanjutnya kita bahas yang pertama kaitannya dengan nilai moral. Nilai moral itu sendiri kalau Bapak mengutip pendapat Oscar yang bilang yang ditulis Kurnia dalam pengembangan kemampuan nilai-nilai di bidang agama dan moral di TK 2015. Nilai moral adalah prinsip baik atau buruknya sesuatu yang ada di kepala individu atau karakter ya individu dan diciptakan kaitannya dengan nilai moral atau sikap lah seperti itu. Itu yang berkaitan dengan nilai moral. Ada di dalam nilai tersebut ada nggak? Kita lihat ya. Dia baru. Jadi kami nilai moral lanjut nilai religius. Kalau religius sudah pasti kaitannya dengan agama. Ada lagi nilai apa lagi yang terdapat dalam nilai moral? Apa nilai moralnya? Nah itu ya. Jadi kami ya
ini betul ya. Kemudian Equator, satunya lagi mana? Itu kelompok 1. Kelompok 2 B, Nabila, kemudian Iko, kemudian Sakit, itu kelompok 2. Kelompok 3 itu Fani, kemudian Bella, Sofiatun, kemudian Jenny. Kelompok 3. Terakhir kelompok 4 itu ada Erina, kemudian Desti, Dani, terakhir Ivani. Ya, kelompok 4. Belum mau bagian LKPD, silakan bisa membentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan bisa membentuk kelompok 2 menit dari sekarang. LKPD, silakan dibaca terlebih dahulu di layarnya. Kemudian kalian kerjakan kaitannya dengan analisis mengenai keterangan satu dalam wilayah miskin. Berikan waktu 20 menit persiapkannya. Ya, silakan nanti ini bisa dilepas supaya lebih enak membacanya. Ya. Kelompok 4. Ya, bisa mulai mengerjakan dari sekarang. Silakan bisa dilepas saja, Bapak-bapak. Ya, Bapak-bapak nanti di aja. Kalau ada paling banyak. Ya. Kalau dalam nilai ada 2 di apa? Paragraf yang berbeda. Iya. Jelas. Iya. Kalau udah kalau
ya. Nanti silakan bisa ditulis. Ya, Bapak cukupkan karena waktunya sudah selesai 20 menit ya. Sekarang waktunya presentasi. Presentasi kelompok. Siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi yang bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menginformasikan tentang IPS miskin. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dan kelompok saya. Kenalkan, nama saya Yuna dari kelompok 1 sebagai moderator dan samping saya ada. Saya Ibrahim Tiga dan samping saya ada. Perkenalan, nama saya Elsa Sonia. Dari tentang lama kali ini ada di kampus. Ini kelompok 3 akan menyampaikan cerita IPS miskin. IPS miskin asalnya Raja Bayangan dan dari posisinya karena disumpahkan oleh Batara Yuda lantas diberikan Belanda dan tujuannya menghadapi orang. Setiap hari mereka mengemis di pasar dan kampung. Mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh yang demikian, tinggallah dua orang miskin itu di hutan rumahan yang paling dibutuhkan. Kata beberapa lamanya, maka istri si miskin itu menghilang dan juga namanya. Maka istrinya menangis di belakangan dua penggelap yang ada di dalam kamar raja itu. Maka suaminya itu terputuskan hobinya sementara dia menjalani godaan dari rajanya. Maka sekarang sedang didorong maka barulah hendak saya di sana dan istrinya, ayo saya kami ketiga yang hendak membunuh adalah bayi ini. Dia dapat dua dari ini ketika yang sudah lalu itu malah hendak meminta barang suatu kaki kepada kampung orang tiada boleh. Setelah didengar oleh istrinya kata suaminya demikian itu, maka makinlah sangat dia menangis. Maka kata suaminya, biarlah Tuhan jangan menangis, sehingga Anda mencarikan rumah dua mengenal itu. Kalau dapat mereka tidak akan dua mengenal itu, maka dia berikan pada Tuhan. Maka istrinya itu pun tinggallah. Maka suaminya itu pun berkelah ke pasar mencari uang yang telah. Berikutnya, analisis nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat si miskin akan dibacakan oleh anak. Budaya menyembah seorang raja ataupun kepada raja ketika yang mulia satu si miskin lalu sujud kepada sang raja. 2. Nilai religius. Poin menilai, percayalah pada Tuhan bahwa dialah yang menentukan rezeki manusia. Karena takdir Tuhan si miskin yang menggali tanah menemukan sebuah kumpulan besar berisi emas yang banyak. 3. Nilai moral. Kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal di dalam hidup kita. Ketika mendengar perkataan suaminya, sang istri menangis semakin dekat. Tenanglah Adinda, jangan menangis. Kakanda akan mencarikan perlindungan baikku. Jika dapat, Kakanda akan dijodohkan kepada Adinda. Kata si miskin, sang istri itu sudah menangis lagi. 4. Nilai sosial. Konsep nilai, kita harus saling
Karena cerita hikayat tentang si miskin sangatlah menarik dan memiliki nilai-nilai yang baik yang bisa kita contoh untuk kehidupan sehari-hari kita. Ada lagi? Jika tidak ada, kami ucapkan terima kasih dan presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dari presentasi kelompok 1. Ada lagi yang mau presentasi? Kelompok berapa? 3. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan nilai-nilai hikayat dari cerita si miskin. Sebelum itu kami akan perkenalkan diri. Saya Wijaningsih. Saya Fani Auliramandani. Saya Tika Belumani. Saya Supriyatun Nurhikmat. Konsep-konsep nilai hikayat pada hikayat si miskin akan dimulai. Pertama adalah budaya. Konsep nilai budaya menyembah seorang raja atau tunduk kepada raja. Kutipan yang mulia selalu si miskin lalu bersujud kepada maharaja. Nilai kedua religius. Percayalah pada Tuhan. Konsep nilai percayalah pada Tuhan bahwa Dialah yang menentukan hasil manusia. Kutipan karena takdir Tuhan si miskin yang menggali tanah menemukan sebuah telaga besar berisi emas yang banyak. Nilai ketiga adalah moral. Konsep nilai kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal di dalam hidup kita. Kutipan mendengar perkataan suaminya, sang istri menangis semakin hebat. Tenanglah Adinda, jangan menangis. Kakanda akan mencarikan sebuah buah mangga itu. Jika dapat Kakanda akan memberikan kepada Adinda, kata si miskin. Sang istri pun tidak menangis lagi. Yang keempat adalah nilai sosial. Konsep nilai membantu orang-orang yang berada di posisi kesulitan. Kutipannya adalah seperti hancurlah rasa hatinya, maka ada yang memberi buah mempelah, ada yang memberikan nasi, ada yang memberikan kain baju, ada yang memberikan buah-buahan. Yaitu adalah nilai-nilai dari hikayat si miskin. Sebelum kami berpresentasi, apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan dari presentasi? Dari kelompok 2, kami akan menanggapi presentasi dari kelompok 3. Pada presentasi kelompok 3 dapat ditanggapi bahwasanya konsep nilai-nilai pada cerita hikayat si miskin tersebut berisi nilai-nilai yang baik untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas tanggapannya. Jika tidak ada tanggapan atau pertanyaan lagi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup ya karena waktunya sudah terlalu siang. Jadi kita lanjut presentasi kelompok. Kita diulang lagi di sini. Sebelum saya mengerjakan kaitannya dengan tes formatif, ya, silakan kalian catat beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah hikayat. Tulis di dalam buku catatan kalian, kira-kira apa saja yang berkaitan dengan nilai-nilai tersebut. Silakan kalau berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk menyusun atau untuk membuat catatan kecil berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Ya, kita dimulai dari sekarang.
nilai agama, sosial, budaya, pendidikan, moral, estetika. Oh iya. Ya, bagus ya. Kita beri tepuk tangan. Pada pembelajaran ini itu tentang karakterisasi hikayat, yaitu ada 6. Satu, nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di suatu wilayah tertentu. Kedua, nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan semangat atau kemauan seseorang untuk terus belajar secara sadar. Yang ketiga, ada nilai agama atau nilai religi, merupakan nilai yang berkaitan dengan kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Yang keempat, ada nilai moral, merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak atau sikap baik dan buruk manusia. Yang kelima, ada nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan relasi antar manusia. Dan yang keenam, ada nilai estetika, adalah nilai yang mengandung unsur keindahan pada suatu kejadian. Iya, bagus sekali ya. Jadi ada 6 nilai yang terkandung dalam sebuah hikayat. Nilai bagaimana nilai tersebut kalian cari dalam sebuah hikayat. Ada 3. 2, sosial. Apa lagi? Budaya, moral, ya, gimana proses pembelajaran kita pada kesempatan hari ini? Menyenangkan? Terakhir dari Bapak, ya, ada sebuah link formatif atau tes formatif. Ini digunakan untuk memahami atau seberapa jauh pemahaman kalian berkaitan dengan materi yang sudah kalian laksanakan setiap hari ini. Silakan bawa kita buka handphonenya. Silakan kalau sudah kirim atau tidak diketik link di depan. Ada Facebook, Google Docs ya kalau pakainya. Atau bapak tidak kirim ke grup, silakan diklik link tersebut. Kemudian tokennya Indonesia. Kalian bisa masuk dan bisa langsung kerjakan. Ya, waktunya sudah selesai ya. Sudah bicara semua. Untuk pada hari ini untuk kita saja untuk belajar kita karena waktu sudah selesai. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya atau di pertemuan selanjutnya kita akan berbicara berkaitan dengan budaya. Nanti sama berkaitan dengan budaya, tapi mengarah ke kaidah kebahasaan budaya. Mengarah ke dalam kaidah kebahasaan. Tentu saja, Bapak minta silakan untuk Riko untuk menjawab. Memberi salam